Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Syufatara Niamin dari kelas 4 EB04. Hari ini saya akan membawakan materi akuntansi pemerintahan yang berjudul pengertian dan gambaran umum tentang berbagai terminologi dasar dan dasar hukum tentang akuntansi pemerintahan. Oke, kita akan mempelajari 1. Pengertian akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. 2. Perbedaan bersama akuntansi pemerintahan dan bisnis. Dasar hukum akuntansi pemerintahan. Tujuan akuntansi pemerintahan. Karakteristik akuntansi pemerintahan. Ruang lingkup akuntansi pemerintahan. Dan pemahaman tentang berbagai istilah dalam SAP pemerintahan. Yang pertama, memahami pengertian akuntansi pemerintahan dan bisnis. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu cabang dari bidang akuntansi yang cukup lama di negara-negara maju. Contohnya ada di Amerika dan di Indonesia. Akuntansi pemerintahan adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh entitas pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Akuntansi bisnis adalah bisnis akuntansi yang ingin mencapai tujuan, yaitu mencari laba. Yang kedua, itu memahami perbedaan dan persamaan akuntansi pemerintahan dan bisnis. Kegiatan pemerintahan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba, sedangkan bisnis jelas untuk memperoleh laba. Kepemilikan bisnis dapat diidentifikasikan dengan jelas, misal dalam bentuk saham, sedangkan kepemilikan pemerintahan hanya dimiliki oleh pemerintah. Dasar hukum akuntansi pemerintahan ada UUD 45, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan ada cash basis, transaksi ekonomi yang kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Lalu memahami tujuan akuntansi pemerintah. 1. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk pengidentifikasian terhadap berbagai keputusan penting dan penentuan sasaran serta tujuan organisasi. Kedua, pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dan bahan baku secara efektif. Ketiga, pengurusan dan pelaporan penyimpanan berbagai sumber daya. Keempat, pemberian kontribusi agar dapat tercapai efektif organisasi, baik untuk organisasi yang bertaraf laba maupun yang tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan serta pemerintahan seluruh masyarakat untuk tujuan pengendalian sosial fungsi-fungsi mereka. Lalu memahami karakteristik akuntansi pemerintahan. Karena keinginan tidak mengejar laba, maka dalam akuntansi pemerintahan, pencatatan laba dan rugi tidak perlu dilakukan. Lalu karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi, sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan. Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem akuntansi negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintah berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya. Lalu karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah hak mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaksanakan anggaran negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintah tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara serta sistem anggaran negara. 6. Memahami ruang lingkup akuntansi pemerintah. 1. Budaya yang dikelola. Kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi masyarakat luas atau kegiatan secara komersial tidak ekonomis apabila dikelola oleh negara komersial. Lalu kedua, ada sumber kekayaan. Sumber keuangan akuntansi pemerintah dapat berasal dari pajak, pengeluaran obligasi, subsidi, dan transfer antar unit pemerintahan. Lalu ada evaluasi prestasi. Dibandingkan dengan akuntansi bisnis, evaluasi prestasi dan hasil operasi akuntansi pemerintahan relatif sulit dilakukan karena faktor-faktor ini. Tidak ada pasar terbuka antara permintaan dan penawaran untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan. Hubungan antara pemberi sumber keuangan dan penerimaan barang atau jasa tidak secara langsung. Laba bukan merupakan indikator prestasi atau bukan alat pengukur otomatis. Pemerintahan dapat memaksa penyelenggaraan sumber keuangan seperti penetapan pajak. Lalu tujuan. Pengembangan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya terbatas, pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dan bahan baku secara efektif, pengurusan dan pelaporan penyimpanan berbagai sumber daya, dan pemberian kontribusi agar tercapai efektivitas organisasi.
Lalu memahami pemahaman tentang berbagai istilah dalam SAP pemerintahan. Pemahaman akuntansi pemerintahan sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi hutang sektor publik dan permintaan sektor publik untuk suatu tahun tertentu. Dalam arti luas, akuntansi pemerintahan disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negara. Dalam arti sempit, akuntansi pemerintahan diinterpretasikan sebagai pengurutan oleh negara atau sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan. Perkembangan yang ada saat ini mulai lebih ke arah pendekatan yang dipilih oleh politik ekonomi, kepemilikan atau equity, akuntabilitas, dan hak asasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.